Selamat datang di sesi kedua training e-views hari ini. Terima kasih sudah hadir pagi-pagi di hari Sabtu ya. Baik, kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas 2 minggu yang lalu. Maaf, minggu kemarin saya nggak bisa ngisi ya, karena ada urusan keluarga, jadi sekarang kita lanjut. Oke. Nah, kemarin kita sudah belajar basic dari e-views, bagaimana membuat apa namanya, bagaimana membuka e-views, bagaimana membuka file di e-views. Nah, sekarang kita akan masuk ke estimasi. Oke, saya akan share materinya. Materinya sudah saya berikan ke panitia, termasuk juga tugas yang untuk dikerjakan, karena untuk mendapatkan sertifikat Anda harus mengumpulkan tugasnya ya. Oke, let me share. Ya. Nah, oke, jadi ini materi hari ini, basic estimation. Datanya sudah ada di panitia, bisa Anda download langsung. Oke. Nah, e-views has powerful and easy to use estimation toolkit that allows you to estimate from the simplest to most complex regression analysis. Jadi dengan menggunakan e-views itu Anda bisa melakukan estimasi regresi mulai dari yang simple sampai yang kompleks. Claim-based regression technique used for single regression using cross-section data. Nah, analisis yang akan kita lakukan hari ini itu pakai data cross-section ya. Besok, minggu depan, kita akan coba analisis menggunakan data time series. Oke. Nah, topik hari ini itu terdiri dari specifying and estimating equation, equation object, equation output, multiple regression analysis, estimation with data expression and function, post estimation, hypothesis testing, dan estimation option. Nah, jadi di sini nanti kita akan coba membahas sedikit ya tentang heteroskedastisitas. Okay. Baik, the basic. Jadi data yang kita gunakan itu tutorial 12_data sudah ada di dalam file yang di-share sama panitia ya. Nah, di data tersebut itu kita punya data dari 9.275 individu dan variabelnya kita punya wealth, income, male, merit, age, sama family size. Oke. Yang male sama merit ini adalah dummy variabel ya. Yang male ini dia sama dengan 1 kalau misalnya dia male atau laki-laki, yang merit sama dengan 1 kalau dia merit. Nah, kalau di e-views-nya itu kalau kita buka work file-nya itu seperti ini ya. Kita kemarin udah belajar cara membuat work file, jadi saya langsung aja. Ini ya 9.275 observasi dan kita punya wealth, merit, male income, sorry, sama family size dan age. Oke. Oke. Oh, data ini juga sebetulnya diambil dari bukunya Woolrich, Introductory Econometrics, 4th edition. Oke, nah sekarang kita lihat equation object. Bagaimana cara kita menspesifikasi persamaan dan bagaimana melakukan estimasi ya. Nah, jadi di e-views itu kalau Anda mau menghitung persamaan atau meregres gitu ya, nah itu nanti Anda akan masuk ke equation object. Jadi hasil dari regresi Anda itu akan tersimpan di work file sebagai sebuah objek yang disebut sebagai equation object. Nah, ada beberapa cara untuk melakukan regresi atau estimasi. Ini Anda bisa pakai main menu, new object, equation, atau Anda bisa pakai quick estimate equation. Anda juga bisa pakai comment, yaitu LS. LS itu least square ya, karena regresinya kita pakai ordinary least square. Nah, saya tunjukkan di e-views-nya. Jadi Anda bisa ke main menu, lalu object, new object. Nah, ini Anda bisa cari yang equation. Misalnya kita kasih nama equation 1 misalnya. Equation 1 underscore object misalnya. Kita klik OK. Nah, di sini Anda bisa spesifikasi regresinya itu mau seperti apa. Misalnya kita regress wealth misalnya. Nah, ini ya variabel wealth terhadap kita kasih konstan ya di sini
Karena kalau kita mau melakukan regresi kan biasanya ada konstannya. Jadi Weld spasi C, ini adalah konstan, spasi variabel explanatory yang mau Anda masukkan di sini. Misalnya family size. Family size, terus misalnya juga income, misalnya seperti itu. Nah, kalau sudah pilih metodenya, apa yang mau Anda pilih, di sini saya akan pakai least square atau OLS, lalu sampelnya. Ini di sini sampelnya adalah sampel observasi pertama sampai observasi ke 9.275 atau semua observasi. Kalau sampelnya Anda mau ganti ya tinggal ganti aja ya. Tapi untuk sementara ini saya mau masukin semua. Terus Anda klik OK. Nah, keluarlah hasil dari regresinya. Oke. Nah, itu cara pertama untuk melakukan regresi. Ada cara lain. Cara yang kedua adalah Anda bisa pakai ini, klik quick. Ini sebetulnya saya lebih suka pakai quick ya daripada objek. Anda klik quick, lalu ini estimate equation. Nah, sama seperti tadi, masukkan apa persamaan yang ingin Anda regress. Nah, misalnya sekarang saya ingin melihat variabel dependennya itu income. Income variabel independennya itu adalah male dan merit misalnya. Nah, untuk konstan itu sebetulnya nggak harus ditaruh setelah dependent variable ya. Konstan bisa ditaruh di belakang, itu nggak masalah sama sekali. Konstannya mau ditaruh di mana. Hanya saja karena kita terbiasa dengan persamaan regresi baku yang ada di textbook. Kalau di textbook itu kan Y sama dengan alpha tambah beta 1x1 tambah beta 2x2 dan seterusnya tambah error. Nah, oleh karena itu, karena kita terbiasa dengan model yang bagus seperti itu, maka biasanya konstan itu saya taruh setelah dependent variable. Tapi sebetulnya ditaruh di belakang pun nggak masalah. Oke. Nah, ini terus kita klik OK aja. Nah, keluar juga hasil regresinya. Kalau mau di-save, maka klik name. Di-save aja. Misalnya equation 1 yang pakai quick misalnya seperti itu, equation 1 quick. Kita klik OK. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya Anda ingin menyimpan file hasil regresi Anda sebagai gambar misalnya, nah itu Anda bisa pakai yang freeze ini. Nah, ini sudah jadi, dia tidak akan berubah lagi. Dalam artian kalau Anda ubah persamaan Anda, ini nggak akan berubah. Karena kalau Anda mengubah persamaan, nanti yang berubah yang ada di sini. Yang objeknya equation. Jadi misalnya nih, Anda mau mengubah, Anda mau menambah satu explanatory variable lagi. Nah, ini Anda tinggal klik estimate yang ada di sini. Nah, lalu Anda tambah explanatory variable lain. Misalnya apa ya, age misalnya. Nah, ini hasilnya berubah kan, hasil regresinya. Tapi hasil regresi yang tadi itu nggak berubah. Dia tetap di sini. Karena kita udah freeze ya. Nah, kalau yang di freeze ini, jadi intinya supaya bisa nge-track aja. Ini adalah hasil regresi persamaan yang pertama tadi. Kasih aja nama misalnya table untuk equation 1. Misalnya seperti itu. Oke. Oke. Jadi sekarang kita punya ini ya. Ini table equation 1, ini yang udah di freeze. Sedangkan equation satunya sendiri itu sudah berubah. Oke. Karena kita tadi nambah satu, nambah satu variabel lagi, ya kan? Oke. Itu. Nah, yang kedua, Anda juga bisa melakukan estimasi itu pakai komen. Misalnya ls wealth, saya sebenarnya agak nggak hafal komennya, kita coba ya. Ls wealth, misalnya age, mil, misalnya seperti itu. Oh iya, bener. Oke, komennya berarti kayak gini ya. ls spasi dependent variable, spasi explanatory variable, sama konstan. Oke, sama aja ya sebenarnya. Kayak gitu. Terus cara save-nya sama, klik aja name di sini. Kita taruh misalnya equation 1 yang pakai komen. Oke, nah jadi seperti itu caranya, cukup simple. Kita balik sebentar ke PPT. Nah, oh ya, ini saya malah belum memperkenalkan sama Anda. Tadi waktu kita melakukan estimate equation, itu ada equation estimation windows atau equation estimation box. Nah, kotak yang atas ini, yang equation specification,
Nah, di sini Anda akan menuliskan persamaan Anda. Jadi, list dependent variable and independent variable, atau Anda juga bisa tulis formula. Oke. Nah, kalau formula itu seperti yang di sini. Jadi, Y sama dengan C1 tambah C2 dikali X itu bisa. Atau ya gampangnya sih kayak yang saya tunjukkan tadi ya, Anda cukup list aja mana dependent variable, mana independent variable. Nah, di method ini Anda pilih metode estimasi yang Anda inginkan. Misalnya Anda pakai OLS, ya berarti metodenya LS. Atau Anda misalnya ingin pakai WLS misalnya, ya nanti pilih WLS. Nah, menentukan metode estimasi apa yang akan kita lakukan itu tergantung dari pertanyaan penelitian ya. Satu, tergantung dari pertanyaan penelitian. Dua, tergantung dari data Anda. Karena untuk data yang relatively stasioner, data yang nggak ada masalah gitu ya gampangnya, itu pakai OLS nggak masalah. Tapi kalau misalnya Anda punya tipe data yang mungkin dia terlalu volatile atau mungkin dia mengandung masalah seperti misalnya heteroskedastisitas atau dia punya autokorelasi, nah itu tidak pakai OLS. Anda akan pakai metode lain. Metode-metodenya tuh apa aja Anda bisa cek di buku ekonometri Anda. Nah, ini untuk specify sampel. Sampel yang mau Anda regress itu mau observasinya tuh observasi berapa sampai berapa, atau mungkin observasi dengan karakteristik tertentu. Nanti kita coba-coba di slide ini akan kita bahas. Oke. Nah, berikutnya, the easiest way to specify linear equation is to provide list of variable that you wish to use. Nah, ini seperti yang saya contohkan tadi ya. Dependent variabelnya misalnya wealth, itu spasi C, ini adalah konstan, lalu Anda masukkan independent variabelnya, atau explanatory variabelnya. Nah, ini contoh dari simple regression ya. Kita coba, sebenarnya udah kita sebetulnya sudah mencoba multiple regression malahan, tapi nggak apa-apa deh. Tadi kita coba dulu wealth C income. Nah, ini simple regression. Simple regression itu ketika explanatory variabelnya cuma satu. Ya, kita klik OK. Ups, saya salah ketik rupanya. Nah, kalau misalnya Anda salah ngetik variabel, ini Ivius akan memberitahu. Kayak, variabel yang ini tuh nggak ada loh. Nah, itu berarti most likely saya salah ketik. Ini bukan welat, tapi ini harusnya adalah wealth. Seperti ini. Oke. Kalau nggak salah ketik, itu nanti akan muncul variabelnya ke bawah seperti ini. Oke, nah, klik OK. Nah, jadilah simple regression. Ya. Kasih nama misalnya equation 01. Oke, balik ke PPT. Oh ya, ada satu lagi cara untuk melakukan regresi. Tadi saya sudah tunjukkan 3 ya. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu dengan cara Anda klik di variabel-variabel yang mau Anda regress. Misalnya di sini saya mau wealth sebagai dependent variable dan saya mau income dan family size sebagai independent variable. Terus saya klik kanan, saya open as equation. Nah, nanti otomatis dia akan menambahkan konstan di sini. Ini kan dia tambah konstan kan sama if-use-nya. Nah, ini Anda tinggal klik OK. Nah, jadilah regresinya. Wealth diregress terhadap income, family size, dan juga konstan. Oke. Tinggal Anda simpan kalau misalnya mau Anda simpan. Kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa. Oke. Nah, di hasil regresi itu ada ini ya, ada tanggal Anda melakukan regresi dan juga waktu Anda melakukan regresi. Oke. Nggak usah kita simpan ya yang ini, udah banyak soalnya. Oke. Nah, jadi ini untuk melakukan regresi tinggal klik OK, tadi udah kita lakukan. Nah, tadi seperti yang saya katakan, untuk method ini banyak, tapi untuk sementara ini yang kita pakai itu least square dulu, ya. Jadi ini banyak yang lain. Nah, the third item you need to specify is the sample. You can specify the sample period in the sample space of the equation box. Nah, jadi kalau
Di sini 1 spasi 9275, ini artinya yang di-regress itu observasi pertama sampai 9275. Jadi sampel ini akan kelihatan di hasil regresinya di sebelah sini. Oke, itu kelihatan sama ya. Nah, sekarang misalnya nih kita mau melakukan regresi, tapi sampel yang mau kita regress itu hanyalah mereka yang sorry, maksud saya yang kita regress, sampel kita itu adalah married men. Jadi mereka yang laki-laki dan sudah menikah. Nah, itu kita bisa specify juga di bagian sampel. Oke, nah mari kita lihat contohnya ya. Misalnya, oh sebentar, saya mau lihat dulu income wealth. Oke, baiklah. Mari kita coba quick estimate equation. Kita mau regress wealth terhadap income, tapi kita hanya mau mengambil sampel laki-laki yang sudah menikah. Nah, maka di sampel kita bisa ketik if married sama dengan 1, pakai dan ya, pakai dan, and male sama dengan 1. Nah, ini artinya sampel yang akan kita regress itu hanya mereka yang sudah menikah dan laki-laki, atau laki-laki yang sudah menikah. Oke, nah kita klik OK. Nah, maka di sini sampelnya ada keterangannya ya. Yang masuk ke sampel itu observasi dari sekian sampai sekian hanya yang married sama dengan 1 dan male sama dengan 1. Atau semua sampel kita itu adalah laki-laki yang sudah menikah. Oke, nah hasilnya seperti ini. Beda ya, ini sama misalnya ini misalnya. Ini sama-sama kita regress wealth terhadap income, tapi yang ini sampelnya kita masukin semua, yang ini sampelnya hanya laki-laki yang sudah menikah. Hasilnya ternyata beda. Oke. Nah, jadi seperti itu. Ini misalnya kita save equation 2 misalnya. Oke. Jadi untuk mengubah sampel ini bukan hanya kita mau mengubah ini ya. Oh, cuman bisa dibuka satu-satu, baiklah. Nah, ini bukan cuman kita pilih observasi keberapa sampai keberapa ya, tapi juga kita bisa memasukkan karakteristik atau kategori tertentu. Seperti tadi, kalau misalnya kita hanya mau meregress atau mengambil sampel laki-laki yang sudah menikah. Oke, jadi seperti itu. Kita balik ke PPT. Nah, berikutnya kita masuk, ini sebetulnya sudah saya tunjukkan tadi, kita masuk ke saving, labeling, freezing, and printing. Ya. Nah, jadi untuk menyimpan hasil regresi itu Anda tinggal klik name. Seperti yang sudah saya contohkan tadi, hasil regresinya ada di sini, klik name, lalu Anda simpan aja. Name apapun itu yang Anda inginkan. Nah, perlu diingat bahwa kita nggak bisa menamai objek di eFuse itu pakai spasi. Jadi, untuk mengganti spasi itu Anda pakai underline. Jadi, garis bawah. Oke? Karena eFuse nggak bisa membaca spasi. Nah, berikutnya Anda juga bisa melakukan freeze, seperti yang saya contohkan tadi ya. Kalau Anda freeze equation Anda, misalnya ini saya freeze, nah maka dia akan tersimpan sebagai tabel. Apa gunanya kita memfreeze equation? Nah, nanti ketika Anda melakukan analisis atau melakukan penelitian ya, itu pasti Anda akan punya banyak sekali equation. Anda akan mulai melakukan estimasi itu dari equation yang paling simple, yaitu OLS misalnya. Nah, setelah OLS mungkin Anda melakukan cek kembali, Anda menemukan bahwa, oh kalau misalnya OLS ternyata persamaan ini belum ideal misalnya, sehingga saya harus mengubah metode saya menjadi WLS atau GLS misalnya seperti itu. Nah, ketika Anda mengubah-ubah, misalnya mengubah metode jadi apa ya, misalnya ini misalnya GMM, nah itu nanti hasil equation-nya itu akan berubah. Oke, nggak bisa diubah ke yang lain karena ini simple regression. Atau Anda misalnya mau menambah variabel misalnya, variabel misalnya di sini. Anda tambah variabel age. Nah, ini kan hasil regresinya berubah. Nah, kalau misalnya ini tadi yang awal tidak Anda freeze,
lalu Anda sudah mengutak-utik persamaan ini berkali-kali, tambah variabel lah, ganti metode lah, ganti sampel lah. Nah, itu Anda bisa kehilangan track kayak, aduh, tadi equation yang pertama hasilnya mana ya? Nah, padahal kalau Anda sedang melakukan penelitian, itu akan sangat baik kalau Anda bisa melampirkan semua hasil estimasi Anda, mulai dari yang pertama Anda lakukan sampai yang terakhir Anda lakukan, mulai dari yang paling simple sampai yang paling ideal. Nah, makanya itu gunanya menu freeze. Jadi Anda tidak kehilangan track. Tadi hasilnya mana ya, kayak gitu. Oke. Jadi itu gunanya kita menggunakan freeze. Nah, tabel yang udah di-freeze disimpan dengan cara klik name-nya ya. Jadi ya klik aja name, lalu tabel untuk equation ke berapa. Atau bagaimanapun Anda ingin menamainya, itu bebas. Oke. Nah, oh itu doang. Oke. Nah, hasil yang ada di tabel ini bisa dilampirkan di dalam PPT atau di dalam Word atau ya kalau Anda mau bikin PDF dan segala macam. Nah, ini juga bisa di-print ya sebenarnya. Anda bisa klik print di sini, lalu hubungkan ke printer Anda. Misalnya Anda punya printer atau Anda mau save as PDF itu juga bisa. Misalnya kita klik OK. Nah, ini kesimpan sebagai PDF misalnya. Misalnya kita simpan di dokumen misalnya. Apa ya namanya equation misalnya seperti itu. EK1 misalnya. Nah, ini dia akan kesimpan sebagai file PDF. Seperti itu. Oke. Ya, itu aja. Oke. Tadi ya kalau nge-save pakai ini, name. Nah, ini kita kasih nama objeknya. Oke. Kita cek apakah ada pertanyaan di chat. Oh, sepertinya belum ada ya. Nah, saya lanjutkan. Nah, berikutnya adalah equation output. Nah, ini adalah kita masuk ke bagaimana menginterpretasi hasil dari estimasi. Oke. Kita coba yang sederhana dulu ya. Jadi belum ke yang terlalu ribet, kita coba yang sederhana dulu. Nah, jadi hasil dari regresi itu kira-kira bisa dibagi menjadi 3. Top panel, middle panel, sama bottom panel. Nah, ini namanya equation box. The equation box has 3 main parts. Di sini kita punya top panel, itu dia men-summarize input dari regresi. Jadi kita bisa lihat dependent variabelnya apa, metodenya apa, kapan regresinya dilakukan, date and time, lalu sampelnya itu berapa atau sampelnya apa, dan juga jumlah observasi yang diregres itu berapa. Oke. Nah, tadi waktu kita meregress hanya yang merit men saja, itu observasi yang kita regress tuh hanya 534. Karena dari seluruh sampel kita yang yang 9.275 itu yang merit men cuman 534. Sedangkan yang di sini ketika kita meregress semua sampel kita, maka observasi yang diregress tuh 9275. Oke, nah itu tercantum di bagian atas hasil regresi. Nah, atau top panel. Nah, berikutnya middle panel. Nah, middle panel ini dia men-summarize koefisien dari regresi. Nah, jadi kalau di middle panel ini yang akan kita perhatikan itu adalah ini koefisien sama ini probability. Nah, hypothesis testing, nah itu kita lihat di middle panel ini. Apakah dia signifikan secara statistik, lalu seberapa banyak dia affecting the dependent variable, nah itu ada di sini. Oke, jadi koefisien di sini ini adalah beta. Nah, kita kan tertarik untuk melihat magnitude dari beta kan. Nah, dan kita juga tertarik apakah si beta ini dia signifikan secara statistik. Nah, itu kita lihat di sini. Sebetulnya lihat di sini juga bisa sih. Tapi kalau mau lihat T statistik di sini, maka Anda harus punya T tabel untuk membandingkan apakah dia signifikan secara statistik atau tidak. Nah, kita tahu bahwa untuk menyimpulkan koefisiennya itu secara statistik signifikan atau tidak,
itu kita harus membandingkan T statistik di sini dengan T tabel, atau probabilitas di sini dengan alfa. Nah, ya, paling mudah sih yang probabilitas di sini ya. Ini kalau hasilnya, dia kurang dari alfa, maka dia signifikan secara statistik, oke? Sedangkan koefisien yang ada di sini, koefisien ini itu dia adalah magnitude dari korelasi antara dependent variable dengan independent variable. Jadi angka koefisien ini itu adalah besaran perubahan dependent variable kalau misalnya independent variabelnya itu berubah sebanyak satu satuan. Tergantung apa satuannya wealth sama income ini. Kalau satuannya jutaan dolar, ya berarti ini dikalikan 1 juta dolar. Seperti itu misalnya. Jadi ini sekali lagi ya, ini adalah magnitude dari korelasi antara dependent variable sama independent variable. Oke. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah besaran perubahan dependent variable kalau independent variable berubah satu satuan jika dia secara statistik signifikan. Statistik signifikan itu adalah ketika probabilitas yang ada di sini itu kurang dari alfa. Alfa itu bisa 5%, bisa 10%, bisa 1%. Tergantung si peneliti, dia mau pakai alfa yang mana. Oke? Nah, jadi singkatnya seperti itu. Sebetulnya cukup straightforward ya, dan tidak terlalu ribet. Nah, yang berikutnya bottom panel. Bottom panel provide summary statistic about the entire regression. Nah, jadi kalau yang middle panel itu kita fokus di koefisien sama hipotesis testing, yang bawah ini adalah informasi statistik lainnya, seperti R-squared, seperti adjusted R-squared, standar error, lalu kita punya log likelihood, F statistik, mean dependent variable, AKIK, Schwartz, Hanna-Quinn, Durbin-Watson, dan lain-lain. Oke. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang top panel dulu, dependent variable, ya it's the dependent variable, and then method, itu metode yang kita pakai, di sini least square, lalu date and time, ini kapan kita melakukan estimasi, lalu sampel, ini adalah sampel regresi kita, included observation, ini adalah number of observation included in the estimation. Oke. Nah, yang tengah, ini kita punya coefficient value. Tadi saya sudah jelaskan, income coefficient measure the marginal contribution of income to wealth. Nah, atau marginal effect. Nah, ini kita lebih apa namanya? Lebih sering mendengar dia sebagai marginal effect. Jadi bagaimana si income ini affecting wealth. Oke. Nah, C ini adalah estimated constant atau intercept. Nah, kalau secara intuisi, konstan atau intercept itu adalah keadaan dependent variable ketika independent variable itu tidak berubah. Jadi itu adalah wealth kalau misalnya income sama dengan 0. Nah, itu adalah konstan. Oke, jadi ya saya ulang, konstan itu adalah keadaan dependent variable kalau misalnya independent variable itu tidak berubah. Dalam konteks ini, konstan adalah wealth ketika income sama dengan 0. Oke. Nah, berikutnya standard error. Oh, tadi saya sempat skip ya standard error. Nah, standard error, ya dia reports the standard error of the coefficient estimates. The larger the standard error, the more noisy the estimates. Nah, ini kayak kalau Anda melihat variability ya dari data Anda, misalnya kalau Anda lihat standar deviasi misalnya, atau variance misalnya, ya it's similar to standard error. Semakin besar standar error, itu artinya variabel Anda itu, yang Anda estimasi itu dia punya variability yang tinggi atau deviasi yang tinggi ya. That's the most correct term, deviasi yang tinggi. Oke. Nah, berikutnya T statistik. Nah, ini adalah hasil T statistik ya, hasil t-test. Sorry, jadi T statistik adalah hasil t-test. Reports the T-statistic computed by dividing coefficient estimate by their standard error. Jadi cara mencari angka ini
cara mencari T statistik itu koefisien dibagi standar error. Oke, T statistik nanti dia digunakan untuk hypothesis testing, whether the coefficient in that row equals 0. Nah, jadi kalau Anda ingat di buku statistik Anda, T statistik ini untuk menguji apakah beta, atau ini kan koefisiennya beta ya, apakah beta itu sama dengan atau tidak sama dengan 0. Beta sama dengan 0 itu artinya tidak ada korelasi antara independent variable dengan dependent variable. Atau dengan kata lain ya, sebenarnya nggak ada koefisien. Jadi kayak si income tidak affecting wealth, seperti itu. Tapi kalau misalnya dia beta tidak sama dengan 0, itu tidak ditolak, beta tidak sama dengan 0 tidak ditolak, atau statistik secara signifikan, itu berarti kita bisa justifikasi bahwa memang ada korelasi antara income dan wealth, atau antara si independent variable dengan dependent variable. Nah, itu gunanya tes statistik yang ada di sini. Nah, prop di sini, ini sebetulnya p-value. Ini p-value yang merupakan hasil dari uji T tadi. Oke, nah p-value itu kalau dia kurang dari alfa, dia statistik, sorry, kalau dia kurang dari alfa, artinya koefisiennya secara statistik dia signifikan. Oke, nah karena T statistik ini dihitung dengan cara koefisien dibagi standar error, maka sangat penting bagi kita untuk make sure bahwa kita menghitung standar error itu dengan benar. Kalau misalnya kita tidak menghitung standar error dengan benar, nah itu akan mempengaruhi uji statistik dan pada akhirnya akan mempengaruhi uh, di mana kita mengambil kesimpulan apakah dia signifikan atau tidak signifikan. Nah, keadaan di mana ada masalah sama standar error, nah itu kalau di dalam konteks yang akan kita pelajari hari ini, yaitu data cross-section, itu adalah heteroskedastisitas. Kalau di data time series, standar errornya itu ada masalah, nah itu dia serial correlation. Tapi itu belum kita pelajari hari ini. Oke, nah itulah kenapa penting ya untuk memastikan kita menghitung standar errornya itu dengan benar. Nah, apa yang mempengaruhi misalnya standar errornya kok tidak dihitung dengan benar, bagaimana caranya? Nah, itu keadaan data kita bisa mempengaruhi hal itu ya. Misalnya data kita itu dia volatility-nya tinggi, nah itu mungkin ada masalah di standar errornya. Cara mengetahuinya ada ujinya kok. Nah, itu nanti akan kita diskusikan lebih lanjut di hari ini. Oke. Nah, sebelumnya kita masuk dulu ke bottom panel. Nah, bottom panel ini banyak informasi statistik lain ya. Kita punya R-squared, kita tahu R-squared measure the success of the regression predicting the values of dependent variable. Nah, kalau secara intuisi R-squared itu adalah R-squared itu angka atau nilai yang menunjukkan seberapa banyak variability di dependent variable yang dijelaskan oleh variability di independent variable. Itu adalah R-squared. Jadi, saya ulang ya, seberapa banyak variability di dependent variable dijelaskan oleh variability di independent variable. Kenapa R-squared penting? Nah, kita tahu bahwa di persamaan regresi itu kan sebenarnya ada error kan. Ya, di sini nggak ada sih, tapi ada error kan biasanya di standar error ini ya. Jadi kalau persamaan regresi yang standar itu kan dia Y sama dengan alfa tambah beta 1, X1 tambah beta 2, X2 ditambah error, ya kan? Nah, ini berarti Y atau dependent variable itu dijelaskan oleh konstan, dijelaskan oleh X1, dijelaskan oleh X2, dan dijelaskan oleh error. Oke. Nah, R-squared itu menjelaskan seberapa banyak sih dependent variable itu dijelaskan oleh independent variable. Kalau misalnya R-squared-nya kecil, nah itu berarti sebetulnya dependent variable lebih banyak dijelaskan oleh error daripada oleh independent variable. Nah, itu nggak ideal ya. Itu nggak ideal karena sebetulnya kita ingin punya persamaan di mana dependent variable itu ya dijelaskan oleh independent variable, bukan oleh error. Karena error adalah hal-hal yang tidak bisa kita kontrol di dalam model. Oke, nah, jadi di sini
success of regression itu maksudnya adalah si dependent variable itu lebih banyak dijelaskan oleh hal-hal yang berada di dalam model atau independent variable daripada hal-hal yang di luar model. Oke, itu adalah R squared. Nah, kita punya adjusted R squared. Nah, itu sama aja ya, R squared sama adjusted R squared itu sama. Bedanya adjusted R squared itu R squared yang sudah disesuaikan. Oke, kenapa kita butuh adjusted R squared? Karena kalau misalnya Anda punya independent variable yang banyak, nah itu akan mempengaruhi degree of freedom. Degree of freedom itu akan mempengaruhi uji statistik Anda, T statistik dan F statistik. Nah, makanya kalau Anda punya banyak independent variable, sebetulnya R squared-nya itu cenderung jadi besar sekali. Tapi besar sekalinya itu karena bias tadi, karena bias banyaknya independent variable, makanya ada yang namanya adjusted R squared. Jadi, kalau Anda melakukan regresi, mana yang harus dilihat? Apakah R squared atau adjusted R squared? Lihat dua-duanya. Karena kalau regresi yang ideal, yang oke gitu ya, nggak ada masalah, itu biasanya antara R squared sama adjusted R squared itu nggak akan terlalu berbeda nilainya. Kecuali Anda meregres, kok R squared sama adjusted R squared-nya itu selisihnya banyak, maybe there is a problem with your regression. So you have to fix it first. Kayak gitu. Nah, kita juga punya standard error of regression. This is the summary measured based on estimated variance of the residuals. Lalu kita punya sum squared residual. Ya, ini dibaca sendiri aja. Lalu kita juga punya log likelihood. Ini juga sama. Ini kita bakalan jarang pakai sih. Jadi saya agak skip-skip. Yang penting tuh ini R squared, adjusted R squared. Lalu F statistik. Nah, F statistik ini apa? Ini kadang-kadang penting. I think it's most of the time penting. Jadi F statistik ini dia menunjukkan bagaimana independent variable secara bersama-sama itu affecting dependent variable. Jadi kalau Anda punya independent variabelnya banyak, X1, X2, X3, nah kalau di tabel yang tengah ini kan dilihat satu-satu ya, bagaimana setiap independent variable itu affecting dependent variable. Tapi kalau F statistik itu dia melihat bagaimana semua independent variable itu secara bersamaan itu affecting dependent variable. Oke, jadi bisa aja si independent variable itu kalau sendiri-sendiri itu mungkin T statistiknya ada yang nggak signifikan. Tapi kalau secara bersama-sama F statistiknya bisa aja dia signifikan. Oke. Nah, prop F statistik ini p-value-nya f-test ya. Nah, jadi untuk melihat apakah secara bersama-sama independent variable itu signifikan secara statistik apa enggak, itu ini yang prop F statistik. Oke. Jadi seperti itu. Terus ini juga ada yang lain-lain di sini. Ya, ini macam-macam sih ya gunanya. Misalnya AKIK, Schwartz, sama Hannah Quinn. Ini ada hubungannya uh, sama lag di dalam apa namanya persamaan. Tapi belum kita bahas. Durbin Watson ini gunanya untuk melihat autokorelasi. Itu juga belum akan kita bahas hari ini. Jadi santai aja. Kalau Anda penasaran, Anda bisa baca sendiri di buku. Oke. Nah, ini ya, ada juga di sini keterangannya. Ini ya Durbin Watson untuk mengukur serial correlation, AKIK untuk membandingkan model. Jadi kita cari model dengan AKIK yang lebih kecil rupanya di sini. Lalu Schwartz dan Hannah Quinn itu juga mirip-mirip seperti itu. Oke, nah itu tentang apa namanya penampakan dari hasil regresi atau equation output. Nah, berikutnya kita coba melakukan estimasi dengan multiple regression analysis. Sebetulnya kita sudah melakukan multiple regression analysis ya tadi, tapi bolehlah kita lakukan sekali lagi. Jadi, it's then to reason that a better model explain wealth would be one that includes the age of the individual as well as the family size according to their income. Ya, jadi di sini kita mau meregres wealth terhadap income, age, family size, sama
konstan. Nah, maka mari kita coba ya. Klik estimate equation, kita punya wealth terhadap income, age, dan family size. Oke, seperti ini. Kita masukkan semua sampelnya, ini least square, lalu klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Sebentar. Nah, ini hasilnya. Oke. Ups. Sorry. Oke. Nah, ini hasilnya seperti ini. Lalu berikutnya, udah itu aja rupanya. Oke. Nah, dari regresi ini, mari kita coba membaca hasil regresinya ya. Nah, sayangnya saya nggak tahu satuan wealth sama income ini apa. Anggaplah satuannya $1 juta misalnya. Nah, jadi cara membaca koefisien di sini itu adalah pertama kita lihat dulu dia secara statistik signifikan apa enggak. Misalnya kita punya alfa 5%. Nah, kalau kita lihat p-value-nya itu semua kurang dari 5%. Berarti semua koefisien yang ada di sini dia secara statistik dia signifikan. Oke, nah cara baca hasil regresi itu misalnya ini ya, koefisien yang income itu adalah misalnya kita jadikan income ini dia satuannya adalah $1 juta, jadi per $1 juta. Maka lalu wealth itu satuannya juga per $1 juta, misalnya seperti itu. Nah, koefisien ini itu berarti ketika income itu berubah sebanyak $1 juta, maka wealth itu akan berubah sebanyak koefisien ini Anda kalikan $1 juta. Oke, nah jadi cara bacanya seperti itu. Jadi kalau misalnya income berubah sebanyak $1 juta, maka wealth itu akan berubah sebanyak koefisien ini Anda kalikan $1 juta. Oke. Nah, untuk age ini kan satuannya tahun ya. Wealth tadi satuannya adalah $1 juta. Nah, di sini kalau misalnya age itu nambah setahun, berarti wealth itu akan berubah sebanyak koefisien ini Anda kalikan $1 juta. Begitu juga dengan family size. Family size, misalnya family size-nya berubah satu size, misalnya nambah satu anggota keluarga misalnya. Nah, itu wealth itu akan berubah sebanyak negatif koefisien ini dikali $1 juta. Nah, di sini kalau kita ketemu koefisien yang dia tandanya adalah negatif, jadi kalau tandanya positif itu artinya antara independent variable sama dependent variable mereka punya hubungan yang searah. Jadi kalau misalnya ini income bertambah, wealth juga bertambah. Income berkurang, wealth juga berkurang. Nah, kalau kita ketemu koefisien dengan tanda negatif, itu artinya dia punya hubungan kebalikan. Jadi artinya, kalau misalnya family size-nya jadi lebih besar, nambah satu anggota keluarga, nah wealth-nya itu akan turun sebanyak koefisien ini Anda kalikan $1 juta. Oke. Nah, jadi seperti itu ya, tandanya ini menunjukkan bagaimana hubungan independent variable dengan dependent variable. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Berhati-hatilah dengan satuan setiap variabelnya. Jadi tadi income itu berubahnya per jutaan dolar, wealth-nya juga jutaan dolar, karena satuan wealth adalah jutaan dolar. Nah, age itu satuannya tahun, jadi nambah setahun, wealth-nya berubahnya tetap di jutaan dolar, karena satuannya adalah jutaan dolar. Family size, perubahannya adalah jumlah anggota keluarga, wealth-nya tetap jutaan dolar ya. Nah, jadi ingat-ingat saja setiap variabel itu satuannya apa. Nah, kadang-kadang peneliti itu untuk mengatasi hal ini, jadi kayak misalnya, ini satuannya beda-beda, jadi bingung misalnya seperti itu. Kadang-kadang peneliti akan mentransformasi variabelnya menjadi logaritma natural. Kenapa mereka transform menjadi logaritma natural atau menjadi log? Itu karena kalau Anda jadiin log, itu nanti satuannya semua jadi persen. Oke. Jadi kalau satuannya jadi persen itu lebih ya cenderung lebih enak ya membacanya, koefisiennya dan segala macam. Jadi lebih enak. Tapi apakah harus kita transformasi menjadi logaritma natural? Tidak. Itu terserah si peneliti. Cuman kadang-kadang itu dilakukan.
Oke. Nah, kita sudah selesai membaca tabel yang di tengah. Kita lihat tabel yang di bawah. Misalnya kita lihat R squared-nya. Jadi paling sering itu kita diminta untuk melihat R squared. Ini R squared-nya, baik adjusted R squared maupun R squared itu sama. Oke. Dan mereka sama-sama 0,17. Nah, R squared ini cara membacanya Anda kalikan 100% ya. Berarti ini cuma 17%. Nah, 17% itu artinya apa? Artinya dependent variable, sorry, variability dependent variable itu hanya dijelaskan oleh variability independent variable itu sebanyak 17%. Atau variasi dari wealth atau naik turunnya wealth itu hanya dijelaskan oleh naik turunnya income, age, dan size itu sebanyak 17%. Sisanya sebanyak 83% itu dijelaskan oleh error. Oke. Jadi ini 17% itu artinya variasi wealth yang dijelaskan oleh variasi income, age, dan family size itu hanya sebanyak 17%. 83% variasi dari wealth dijelaskan oleh error. Oke. Apakah ada pertanyaan? Belum ada? Baiklah, saya lanjutkan. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini kita lihat R squared-nya kecil ya. Nah, betul sekali ini R squared-nya kecil. Nah, idealnya kita ingin R squared itu yang tidak terlalu kecil. Kalau kita punya R squared yang terlalu besar, misalnya 99%, itu memang mencurigakan ya, and it happens sometimes. Tapi R squared yang terlalu kecil itu artinya di sini model kita itu berarti tidak cukup kuat. Tidak cukup kuat dalam artian wealth itu sebagian besar dijelaskan oleh error, tidak dijelaskan oleh independent variable. Nah, oleh karena itu mungkin ada hal yang harus kita perbaiki. Seperti misalnya mungkin ada independent variable yang missing, jadi omitted variable bias. Harusnya independent variable-nya ada yang harusnya dimasukin lagi misalnya independent variable apalah gitu yang dia berkaitan dengan wealth, atau ada independent variable yang harusnya kita keluarkan dari model, atau mungkin kita harus nambah observasi, atau mungkin ini ada masalah dengan standar error dan segala macam. Jadi kalau kita lihat R squared-nya kecil itu banyak hal yang harus kita perhatikan. Nah, kalau kita lihat R squared-nya besar, misalnya 99%, nah itu kita juga harus waspada. Karena mungkin, oh ini kok R squared-nya misalnya tinggi banget. Kalau R squared-nya tinggi banget, tapi koefisiennya nggak ada yang signifikan, nah it's probably there is a problem with that. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Oke, nah itu si R squared. Untuk sementara kita lihat R squared sama F statistik dulu ya, karena belum perlu untuk melihat yang lain. Nah, ini F statistik itu tadi saya sempat katakan ini adalah bagaimana semua independent variable secara bersama-sama affecting dependent variable. Nah, kita lihat di sini F statistiknya itu signifikan ya, karena p-value-nya lebih kecil daripada alpha, alpha 5%. Nah, berarti si independent variable secara bersama-sama affecting wealth itu secara signifikan, secara statistik. Oke? Nah, jadi seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut. Oke, saya akan lanjut. Nah, berikutnya estimation with data expression and function. Nah, kita masuk ke yang function-function sekarang. Nah, ini tadi yang saya sempat sampai mau pakai log misalnya. Estimation using I'm so sorry, estimation with data expression auto series. You can use the data expression directly in the equation box to estimate regression without having to create the series. Nah, jadi kita bisa mentransformasi bentuk variabel kita misalnya ke log gitu ya. Jadi yang tadinya nominal kita mau bikin log, itu bisa langsung di kotak estimasi atau di equation box-nya. Kalau Anda pakai stata misalnya, atau Anda pakai R, nah itu Anda harus membuat series baru. Anda harus definisikan dulu. Jadi Anda buat misalnya log wealth sama dengan log untuk wealth. Nah, misalnya seperti itu. Tapi kalau di Ifuse Anda nggak perlu membuat series yang baru.
Nah, jadi misalnya seperti ini. Ini log wealth. Oke, H ini kita bikin equation baru aja ya. Ini equation 3. Kita buat equation baru, quick estimate equation. Nah, kita punya wealth. Salah-salah. Kita regress terhadap H misalnya. Nah, karena H ini satuannya tahun, jadi satuannya tuh skalanya kecil gitu ya. Wealth satuannya jutaan dolar, misalnya satuannya terlalu besar, nah maka kita buat aja dia dalam bentuk logaritma natural. Jadi nanti perubahan H itu akan mempengaruhi percentage perubahan wealth. Oke. Nah, ini kita bisa langsung tulis di sini. Oh, sebentar, kayaknya saya kebalik. Yang di dalam kurung itu adalah variabelnya, bukan komennya, atau bukan data expression-nya. Oke, seperti ini misalnya. Kita kalau klik OK, nah jadilah dependent variable kita sekarang adalah log wealth. Ya, log wealth. Nah, sekarang apa yang berubah? Yang berubah adalah cara kita menginterpretasi koefisiennya. Nah, koefisien ini instead of kita kalikan 1 juta dolar, sekarang kita kalikan 100%. Karena apa? Karena satuannya wealth sekarang adalah persen. Jadi, koefisien ini cara bacanya adalah ketika H berubah 1 tahun, maka log wealth itu akan berubah koefisien ini Anda kalikan 100%. Atau 5%, ya kan? 0,05 Anda kalikan 100%, maka 5%. Jadi kalau H-nya nambah 1, log wealth-nya akan nambah 5%. Kenapa saya bilang nambah? Karena dia, ini positif ya, dia searah antara H sama wealth. Oke. Nah, itulah alasan kenapa kadang-kadang kita pakainya log, karena itu simplified ini ya, apa namanya, simplified cara kita menginterpretasi. Oke. Oke, nah ini tadi sudah kita lakukan. Oh iya, kalau misalnya Anda pakai log, terus kebetulan nggak bisa, jadi kalau Anda pakai log, lalu Anda mau meregress kok ternyata error, nah itu karena ini masuk ke option, ini saya close dulu ya. No, misalnya seperti itu. Oops, sorry. Ini adalah yes harusnya. Option, general option. Ini kita masuk ke auto series. Nah, misalnya seperti ini. Nah, misalnya ya, saya mau melakukan regresi seperti tadi. Log, sorry. Ya. Oke, ada yang bertanya. Saya baca dulu ya di chat. Apa yang mendasari penelitian kita menggunakan standar alfa 1,5 dan 10%? Terserah peneliti, tapi nggak ada benar mendari hal itu ya. Jadi biasanya yang dilakukan oleh peneliti itu adalah mereka akan menggunakan semua alfa. Jadi kalau Anda pernah baca paper, di paper itu kadang-kadang hasil regresi itu di bagian koefisiennya itu ada yang dikasih 1 bintang, ada yang dikasih 2 bintang, ada yang dikasih 3 bintang. Nah, 1 bintang itu artinya koefisien tersebut signifikan pada alfa 10%. 2 bintang artinya koefisien tersebut signifikan pada alfa 5%. Sedangkan 3 bintang artinya dia signifikan pada alfa 1%. Nah, jadi biasanya yang dilakukan peneliti itu adalah mereka cenderung pakai ketiga-tiganya. Oke, sebenarnya pilih salah satu boleh. Apa yang mendasari Anda pilih salah satu? Tidak ada sebetulnya, itu semua terserah si peneliti. Kalau di paper sih biasanya tiga-tiganya dipakai. Nah, jadi fungsinya adalah kalau misalnya dia bintang 3 kan signifikan di 1% ya, maka sudah pasti dia signifikan di 5% dan signifikan di 10%. Kalau bintangnya cuma 2, maka dia signifikan di 5% dan 10%, tapi tidak di 1%. Oke, nah, jadi gunanya hanya untuk mengidentifikasi hal itu aja, hanya untuk menjustifikasi bahwa ini saya bisa bilang dia signifikan loh koefisiennya, jadi perubahan
dependent variable dipengaruhi independent variable itu sekian. Saya bisa justifikasi dia signifikan, tapi signifikannya itu di 10%. Nah, misalnya seperti itu. Itu gunanya kita menggunakan alpha. Tapi alpha mana yang mau dipilih itu purely terserah si peneliti aja. Oke? Oke. Nah, saya kembali ke equation-nya. Jadi tadi kita punya equation log wealth pH. Nah, seperti ini ya. Ini misalnya saya klik OK. Nah, di sini tulisannya adalah log of non-positive number. Jadi, data kita wealth itu ada yang dia angkanya minus. Sedangkan log itu hanya bisa digunakan untuk positive number. Makanya kalau Anda punya data atau variabel yang ada minusnya, itu dia nggak bisa di log. Ifuse akan kasih peringatan seperti ini, log of non-positive number. Nah, coba kita lihat dulu si wealth. Mana sih wealth? Nah, ini kan ada yang minus nih, ya kan? Ada yang minus, ada yang minus. Nah, kalau ada yang minus seperti ini, kita mau pakai log, pilihan kita itu adalah kita tidak memasukkan apa namanya observasi yang nilainya negatif. Jadi kita bisa meminta Ifuse untuk, oke Ifuse, kalau gitu saya ingin pakai log, tolong keluarkan observasi yang nilainya negatif, supaya saya bisa melakukan regresi dengan menggunakan log. Nah, caranya adalah Anda klik option, Anda klik general options. Nah, di bagian series and alphas, ini Anda pilih auto series. Nah, di bagian auto series itu Anda klik ini, treat evaluation error as an ace. An ace ini not available artinya si nilai minusnya tadi itu akan dikeluarkan dari sampel kita. Oke. Nah, ini Anda klik OK. Nah, kita coba regress sekali lagi ya. Estimate equation log dari well di regress terhadap age, misalnya seperti itu. Nah, sekarang bisa. Oke. Nah, jadi itu ya. Jadi suatu hari nanti kalau Anda melakukan regresi, Anda log bisa. Nah, itu suggestion. Lalu ini auto series, ini make sure Anda klik yang treat evaluation error as an ace. Nah, bukti bahwa dia sudah mengeluarkan yang minus dari sampel kita itu ini. Jadi tadinya sampel kita 9.000 kan. Nah, sekarang karena yang minus sudah dikeluarkan, sekarang tinggal 6.000. Ya, nah, jadi seperti itu ya. Caranya cukup simpel sebenarnya. Oke, nah kalau udah maka ya hasilnya bisa keluar. Oke, nah kita juga bisa melakukan regresi log terhadap log. Oke, misalnya saya ubah ya, misalnya log wealth, log wealth terhadap income misalnya. Kita klik OK. Nah, di sini ingat-ingat ya bahwa log wealth satuannya adalah persen. Income satuannya adalah 1 juta dolar, misalnya seperti itu, jutaan dolar. Nah, maka ketika income masih jutaan dolar, ini cara kita baca koefisiennya seperti ini. Ketika income berubah sejuta dolar, karena satuannya jutaan dolar, maka log wealth berubah sekian persen. 3% dalam hal ini. Nah, jadi seperti itu kan. Jadi kalau dia berubah sesuai satuannya dia, maka dia akan berubah sebanyak ini sesuai dengan satuannya dia. Nah, kalau kita ubah, income-nya juga jadi log, income-nya juga jadi log, seperti ini. Nah, sekarang kita punya log wealth, kita punya log income. Nah, sekarang income-nya sudah jadi persen, wealth-nya juga jadi persen. Maka ketika income berubah 1%, karena dia kan persen ya sekarang, ketika income berubah 1%, maka wealth itu akan berubah sebanyak sekian persen. Atau dalam hal ini 18% ya, ya kan? Ya, 18%. Seperti itu. Jadi diperhatikan ya satuannya karena sekarang dia persen, dia juga persen. Kunci dari interpretasi yang baik itu adalah perhatikan satuan dari independent variable sama dependent variable. Oke. Nah, bisa juga sekarang kita ngambil sampel, misalnya kita hanya ingin melakukan regresi
di mana wealth-nya itu adalah positive number. Nah, tadi kita kan apa namanya mengatasi masalah wealth yang negatif tadi pakai option di sini ya, yang general option, auto series, bla bla bla. Nah, itu sebetulnya kalau Anda tidak mau pakai itu, Anda bisa lakukan di sini. Jadi if wealth, jadi Anda hanya memasukkan observasi di mana wealth lebih besar daripada 0. Misalnya seperti itu. Oke. Anda klik OK. Nah, sama kan? Antara yang tadi kita pakai option yang ada di sini sama yang Anda pakai wealth lebih besar daripada 0. Nah, jadi si sampel di sini ini juga bisa buat ekspresi yang seperti ini ya. Jadi tadi bisa kita pakai buat mengurutkan observasi yang mana yang mau kita masukkan. Kita bisa pakai kategori atau karakteristik yang bersifat kualitatif, kayak tadi waktu merit sama dengan 1, dan men sama dengan 1, bisa juga dengan ekspresi yang kuantitatif seperti ini. Jadi kayak wealth harus lebih dari 0. Oke? Result-nya sama. Nah, berikutnya kita juga bisa pakai fungsi expand. Fungsi expand ini gunanya, you can use expand function in regression to estimate the impact of categorical dummy variable. Nah, jadi Anda bisa menggunakan fungsi ini untuk memasukkan dummy variable sebagai explanatory variable atau sebagai independent variable. Di data kita punya 2 ya, dummy variable, yaitu male sama merit. Male sama dengan 1, kalau misalnya dia male, merit sama dengan 1, kalau misalnya dia merit. Nah, suppose you want to find out how wealth depends on the gender of the individual and his or her marital status in addition to income and age. Nah, kita mau masukin 2 variabel, apa namanya, dummy. Nah, ini kita pakai expand ya. Di add expand, male merit as additional independent variable. Nah, kita coba di mana sampel wealth lebih besar daripada 0. Oke. Nah, apa ini tadi? Income, age quadrat, family. Pakai ya. Nggak pakai loh. Income, age. Nah, Anda juga bisa menjadikan variabel Anda dalam bentuk kuadrat langsung di equation box. Jadi nggak usah bikin series baru. Misalnya, saya mau memasukkan age pangkat 2. Ya tinggal tulis aja age pangkat 2. Oke. Lalu kita masukin juga family size. Family size. Nah, lalu kita ingin memasukkan dummy variabel male dan merit. Kita masukin add expand male, merit. Kayak gitu. Nah, ini if wealth lebih besar daripada 0. Kita klik OK. Oops. Oh, what's going on in here? Log wealth, income, age, expand, male, and merit. Ya. Sebentar. Ada masalah di mana ya? Misalnya, oke, ini bisa. Oke, I think I know where the problem is. Expand. Oke. It's supposed to be error. Nah, misalnya kita masukin ini ya, male sama merit seperti ini, lalu kita klik OK, yang terjadi adalah dia nggak bisa di-regress. Tulisannya adalah near singular matrix, regressor may be perfectly collinear. Nah, kenapa? Itu karena kita memasukkan dummy variabelnya itu, jadi semua kategori masuk. Kita balik ke PPT dulu. Nah, jadi ini kan nggak bisa di-regress nih, near singular matrix. Nah, notice that something went wrong and you receive the following error message. This happened because the default at expand created full set of dummy variable. One way to correct this to exclude the intersect.
An additional method is to keep the intercept but explicitly exclude one of the dummy variable using command drop first, drop last, atau drop. Nah, jadi di sini masalahnya adalah di dummy variabelnya. Jadi, kalau misalnya kita punya dummy variabel, di sini kan kita ingin melihat bagaimana gender seseorang, apakah dia male atau dia female, dan apakah dia married apa enggak, itu bagaimana dia mempengaruhi wealth, ya kan? Nah, berarti di sini kita akan mencoba mengidentifikasi bagaimana kalau misalnya seseorang itu perempuan tidak menikah mempengaruhi wealth. Bagaimana kalau seseorang itu perempuan menikah mempengaruhi wealth. Bagaimana kalau seorang laki-laki tidak menikah mempengaruhi wealth, dan bagaimana kalau seseorang laki-laki menikah mempengaruhi wealth. Jadi kita punya 4 set of dummy variable, 4 set of kategori. Nah, kalau kita punya 4 set of kategori, itu harusnya dummy variabelnya adalah 4 dikurangi 1. Jadi kategori yang kita inginkan dikurangi 1. Jadi harusnya kita cuma punya 3 dummy variable. Tapi expand ini karena dia expanding ya, jadi expand ini akan otomatis membuat 4 dummy variable. Nah, kalau misalnya 4 dummy variable kita regress semua, yang terjadi adalah near singular matrix error. Oke, nah jadi yang bisa kita lakukan adalah either kita bisa mengeluarkan intercept. Kenapa kita mengeluarkan intercept? Karena harusnya salah satu dari 4 dummy variable ini ketangkep di intercept. Oke, atau kita juga bisa pakai komen drop first, drop last, atau drop. Oke, nah di sini kita akan coba pakai yang drop first. Oke, jadi kalau drop first itu add expand, male merit, add drop first. Nah, mari kita coba. Nah, ini merit, add drop first. Misalnya seperti itu, terus kita klik OK. Nah, sekarang bisa kan? Nah, mari kita lihat dummy variabelnya dulu. Jadi sekarang di dummy variabel kita bisa lihat kalau misalnya seorang perempuan dan dia menikah, maka ini adalah besarannya dia affecting log wealth. Kalau seseorang laki-laki dan tidak menikah, itu koefisiennya yang ini, seorang laki-laki dan menikah koefisiennya yang ini. Nah, lalu bagaimana dengan seorang perempuan yang tidak menikah, itu ketangkepnya di mana? Ketangkepnya di koefisien. Oke. Jadi koefisien ini dia akan menangkap male sama dengan 0, merit sama dengan 0. Oke. Nah, merit sama dengan 1, male sama dengan 0 di sini, male sama dengan 1, merit sama dengan 0 di sini, male sama dengan 1, merit sama dengan 1 di sini. Nah, kalau misalnya Anda nggak mau pakai drop first, jadi tetap begini ya, coba Anda hapus koefisiennya. Nah, kalau Anda hapus koefisiennya, maka ini akan ketangkap di sini. Nah, tapi kalau misalnya Anda nggak ada koefisiennya gini kan kita bingung ya, oke berarti mana koefisiennya wealth? Nah, itu alangkah baiknya kalau misalnya supaya kita nggak kebingungan, ya jadi koefisiennya tetap kita masukin. Tapi sebenarnya nggak apa-apa ya, karena koefisiennya tuh tetap yang ini gitu loh. Seperti itu. Dan yang di koefisien, yang baseline-nya itu adalah mil sama dengan 0, merit sama dengan 0. Seperti itu. Oke, tapi supaya nggak bingung, nah, ini mil merit at drop first. Atau drop last juga nggak apa-apa sih, tapi ya cobalah kita pakai drop first. Seperti itu. Oke, nah jadi yang di koefisien, ini male sama dengan 0 dan merit sama dengan 0. Oke, Oke, nah itu cara kita memasukkan dummy variabel ke dalam equation ya. Nah, yang berikutnya adalah post estimation working with equation. Oke, nah ini tampilan-tampilan yang bisa kita lakukan ya. Jadi kalau Anda punya hasil equation, misalnya ini kita mau view, ini kita bisa lihat dia sebagai, kita bisa lihat misalnya actual fitted residual graph misalnya. Nah ini kita lihat residualnya, residualnya yang biru, actualnya yang merah, fittednya yang hijau, misalnya seperti itu.
Kalau mau balik ke estimation output ya tinggal klik aja. Oke. Oke. Nah, kalau representation, nah ini dia memperlihatkan ininya. Nah, ini komennya seperti ini, dan estimation equation-nya seperti ini, dan hasil dari regresinya beserta koefisiennya itu seperti ini. Ini kalau Anda mau lihat representation-nya. Oke. Nah, ini the menu actual fitted residual option provides several. Oke, ada pertanyaan, saya lihat dulu ya. Untuk cross-section dengan variabel perusahaan yang dibagi ke beberapa sektor, bagaimana cara persamaan dummy variabelnya di diffuse. Nah, kalau Anda punya 10 sektor, berarti Anda akan punya 9 dummy variabel. Oke, 10 sektor, misalnya sektor A sampai J gitu ya. Nah, Anda akan membuat dummy variabel dari misalnya B sampai J, sedangkan yang A itu akan masuk ke intercept atau ke konstan. Oke, jadi seperti itu. Kalau ada 10 sektor, dummy variabelnya ada 9. Oke. Nah, ini actual fitted residual. Apa sih? Oh ya, if you click view actual fitted residual, maka Anda bisa melihat antara graph dan juga tabel residual graph dan segala macamnya. Oke, nah misalnya kita ingin lihat view actual fitted residual, maka di sini Nah, Anda bisa lihat residualnya yang warna biru, actualnya yang warna merah, fittednya yang warna hijau. Nah, Anda tahu kan bedanya antara actual sama fitted? Kalau di ekonometri, actual itu ya berarti nilai Y sama X-nya. Kalau fitted itu berarti yang ada head-nya. Oke, Y head, nah itu fitted value. Jadi fitted sebetulnya adalah nilai hasil estimasi, actual adalah nilai sebenarnya. Residual itu adalah actual dikurangi fitted. That's residual. Oke. Atau error. Residual juga disebut sebagai error. Selisih antara actual value dan fitted value. Now, if you would like to view specific number from the graph, you can select actual fitted residual table. Okay. Nah, berikutnya kita bisa menggunakan proc menu. The proc menu also offer number of procedure after estimation is carried out. Let's discuss few main option in the proc menu. Others will be discussed subsequent in the tutorial. Nah, jadi di proc ini kita bisa melakukan banyak hal ya, seperti misalnya kita melakukan estimasi atau menentukan persamaan. Jadi di proc ini Anda bisa specify estimate, ini kita masuk ke estimasi lagi ya, untuk mengutak-utik persamaan. Lalu di proc kita juga bisa melakukan forecast atau kita bisa mengeluarkan residual series. Nah, jadi kadang-kadang kita butuh residual sebagai seri sendiri ya. Misalnya kita mau mengkoreksi autokorelasi, maka kita butuh mengeluarkan error sebagai seri sendiri. Anda bisa proc make residual series. Misalnya ordinary, lalu Anda klik OK, namanya resid 01. Nah, kita punya series dari residual model kita. Oke, seperti itu. Dan dia masuk ke sini nih, resid 01. Jadi series sendiri. Oke, Anda juga bisa membuat regressor group. Jadi kita udah belajar cara membuat variabel sebagai grup dan menjadikannya equation. Oke. Nah, ini yang paling basic tadi, proc specify equation masuk ke equation box, udah kita bahas. Lalu yang ini, proc make regressor group. You can also create a group consisting of all the variable included in the equation. Nah, jadi variabel yang ada di equation ini kita jadikan satu grup misalnya. Nah, ini dibuka bareng ya antara log wealth, income, age kuadrat, family size, dan seterusnya. Oke. Ini Anda bisa simpan dengan cara name, group 01 misalnya, seperti itu.
Nah, you may also want to store residual. Tadi udah saya tunjukkan, Anda akan storing residual dengan cara resid 01. Nah, jadi kalau Anda membuka work file, itu akan selalu ada resid ini. Nah, kalau sudah ada resid di sini, kenapa kita perlu mengambil series resid secara terpisah dengan menggunakan menu proc? Nah, itu karena yang bisa kita gunakan untuk estimasi. Jadi gini, misalnya Anda punya masalah autokorelasi misalnya di data time series. Itu salah satu cara untuk membuktikannya itu Anda harus meregress errornya terhadap error T-1 atau error di masa lalu. Anda hanya bisa menjadikan residual itu sebagai dependent variable itu kalau Anda mengambil series secara terpisah. Jadi bukan yang di resid sini, ini kan otomatis ada ya di setiap work file, itu nggak bisa dipakai. Anda harus ngambil sendiri dari proc, lalu make residual series. Nah, barulah ini yang bisa Anda gunakan. Atau si resid 01 ini. Oke. Oke, nah jadi itu ya si resid ini. The problem is that the series cannot be an estimation comment because the act of estimation itself change the value stored in resid. Nah, jadi resid dia ini akan selalu berubah tergantung dari uh, persamaan kita. Nah, jadi dia akan berubah terus tergantung persamaan kita, makanya dia nggak bisa digunakan sebagai alat untuk variabel untuk mengestimasi. Ya, itulah bedanya si resid sama resid yang kita ambil dari proc ini. Resid yang ini seperti wadah aja. Jadi ini wadah yang menampung semua error dari regresi kita. Regresi manapun itu yang sedang kita lakukan. Sedangkan resid di sini, ini kita mengambil seri yang merupakan isinya adalah residual dari model kita yang kita ambil errornya itu. Okay. Nah ini ya, make residual series, udah saya tunjukin, ordinary, oke. Nah, berikutnya hipotesis testing. Uh, tinggal 30 menit ya, oke, saya akan agak cepat. Nah, jadi ini contoh dari hipotesis testing. Kita sebenarnya udah melakukan hipotesis testing ya dari tadi untuk misalnya melihat statistik dan segala macam. Tapi kita juga bisa melakukan koefisien diagnostik. Misalnya di sini contohnya adalah wall test. Jadi Anda punya hasil regresi, lalu Anda klik view. Jadi view ini ya, view lalu koefisien diagnostik. Nah, ini ada macam-macam, ada wall test, ada omitted variable test, redundant variable test, dan segala macam. Anda juga bisa lihat residual diagnostik, ini Anda lihat histogram, serial correlation, heteroskedasticity test. Misalnya seperti itu. Kalau Anda mau cari heteroskedasticity, pakai ini ya, heteroskedasticity test. Ada juga stability diagnostik, ini Anda untuk melihat breakpoint test, multiple breakpoint test, Ramsey, bla bla bla. Ini banyak banget Anda bisa cek satu-satu kegunaannya itu buat apa aja. Oke. Ini contoh wall test. Jadi ini contohnya dia pakai wall test dialog, wall test. Nah, di wall test ini dia tuh mau ngecek koefisiennya ini sama dengan zero apa enggak. Dan kita punya koefisiennya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini. Misalnya ada 7 koefisien. Kita mau cek apakah koefisien yang keempat itu sama dengan 0. Koefisien yang keempat berarti 1, 2, 3, 4. Berarti sih ini H kuadrat ini. Oh, sorry, konstannya dimasukin ya. Berarti 1, 2, 3, 4. Kita C4 sama dengan 0. Misalnya seperti itu. Oke, ini sebenarnya wall test ini sama kayak t-test ya. Itu sebenarnya kan udah kelihatan di sini. Kalau dia signifikan secara statistik, maka dia tidak sama dengan 0. Maka dia tidak sama dengan 0. Oke, saya ingin nunjukin yang, ini dia. Saya ingin nunjukin yang heteroskedasticity. Jadi, if use allows you to employ a number of different heteroskedasticity tests, yang akan kita pakai di sini yang white test ya, kebetulan. Jadi, heteroskedasticity itu adalah masalah yang timbul. Ada pengertiannya nggak ya di sini? Oh, nggak ada. Oke, silahkan Anda buka buku Anda. Tapi yang pasti hetero itu terjadi. Kalau hetero terjadi, yang terpengaruhi itu adalah tes statistik sama p-value.
Karena hetero itu mengganggunya di sini, di standar error. Jadi karena adanya hetero, standar error Anda bisa terlalu besar, bisa terlalu kecil. Jadi ngitungnya nggak pas gitu loh. Nah, itu akan mempengaruhi ini. Jadi kalau adanya hetero, bisa aja yang harusnya signifikan jadi signifikan, yang harusnya nggak signifikan jadi signifikan. Oke, nah, mari kita coba melakukan tes hetero untuk ini misalnya. Ini modelnya yang mana sih yang dites? Sebentar ya. Income, age, sama family size. Oke, kita coba. Nah, kita misalnya punya model ini ya. Kita mau tes hetero, maka klik view, residual diagnostic, heteroskedasticity test. Nah, ini Anda pilih yang white misalnya. Terus kita klik OK. Nah, hasilnya tuh kita lihat di sini. Ini kalau hasilnya kurang dari alfa atau signifikan, itu artinya ada heteroskedasticity. Jadi menguji heteroskedasticity dengan white test itu sebetulnya yang kita lakukan adalah kita meregres residual pangkat 2 terhadap variabel independen. Jadi semua variabel independennya itu kita regres terhadap residual pangkat 2. Variabel income pangkat 2, income dikali age, income dikali family size, income age pangkat 2, age dikali family size pangkat 2 dikali family size. Jadi sebetulnya white test itu adalah Anda meregres yang ada di bawah sini. Hasil dari white test itu adalah yang atas. Jadi if use ini sudah melakukan regresinya untuk Anda tinggal melihat hasilnya. Ini kalau hasilnya signifikan, maka ada heteroskedastisitas. Oke? Anda bisa simpan hasil heteroskedastisitas ini dengan Anda freeze, lalu Anda lampirkan di penelitian Anda. Oke, ini hasil bahwa adanya heteroskedastisitas. Misalnya begitu. Nah, kalau ada hetero, berarti kita harus memperbaiki model kita. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan cara one approach to dealing with heteroskedasticity is to correct the standard error to account for heteroskedasticity. If used, provide built-in tools that allows you to adjust standard error for heteroskedasticity. Jadi if used itu dia punya komen buat memperbaiki standar error Anda supaya bisa mengatasi heteroskedastisitas. Caranya adalah Anda klik di estimate, ini kan model Anda tadi ya. Nah, itu klik di option. Nah, ini Anda klik covariance methodnya adalah yang Huber-White atau yang HAC. Jadi tergantung ya Anda mau pakai yang mana. Di sini kita contohkan yang Huber-White, misalnya seperti itu. Terus kita klik OK. Nah, maka sekarang model kita itu sudah konsisten. Jadi dia heteroskedasticity, consistent standard error, and covariance. Jadi standar errornya ini sudah dihitung ulang sehingga sekarang dia sudah mengatasi problem heteroskedastisitas. Cukup mudah bukan? Jadi tadi ya saya ulangin, tadi setelah Anda melakukan tes hetero, lalu Anda temukan ada hetero, cara mengatasinya adalah ini, masuk ke equation box, masuk ke option, masuk ke covariance method, ini pilih yang Huber-White atau pilih yang HAC Newey West. Jadi tergantung mazhab Anda ya. Anda mau memperbaiki heteroskedastisitas pakai yang mana? Misalnya pakai Huber-White, lalu Anda klik OK. Nah, sekarang kita punya hasil regresi yang ini udah ada keterangannya bahwa dia sudah mengatasi masalah heteroskedastisitas. Oke, ini Anda bisa lihat bahwa sekarang koefisiennya mungkin sama, hitungannya sama. Yang beda tuh standar errornya. Standar errornya sudah berubah. Sayangnya saya tadi nggak nyimpen equation yang tadi ya. Tapi kalau dibandingkan, ntar yang beda tuh adalah standar error. R squared-nya juga mungkin beda. Oke, nah jadi seperti itu. Oh ya, ini ada perbandingannya di sini ya, very good. Koefisiennya sama ya, antara dia yang sudah konsisten terhadap hetero, yang sudah mengatasi hetero sama yang belum mengatasi hetero, koefisiennya itu nggak berubah. Yang berubah standar errornya. Oke, ini standar error yang sudah
benar. Ini standar error yang belum benar. T statistiknya juga berubah. R squared-nya nggak berubah. Oke, nah jadi seperti itu cara Anda mengatasi heteroskedastisitas. Nah, cara lain adalah Anda bisa pakai weighted least square. Nah, suppose that you know the exact nature of the heteroskedasticity. Jadi kalau misalnya Anda punya dugaan ya, ini kayaknya heteronya karena sesuatu, nah itu Anda bisa pakai weighted least square. Tapi syaratnya adalah Anda harus tahu dulu, ini heteronya karena apa. Jadi heteroskedasticity itu disebabkan karena adanya jadi error itu sebetulnya terdiri dari dua komponen. Error itu adalah error komposit. Jadi ada komponen dari error yang antar waktu dia konstan, ada komponen dari error yang antar waktu dia tidak konstan. Nah, di data cross section itu kita akan mengalami error itu karena adanya komponen dari komposit error yang dia itu konstan antar waktu. Sehingga dia mempengaruhi error kita. Jadi dia correlated dengan independent variable kita. Dan itu kan harusnya nggak boleh. Karena expected, covariance dari independent variable sama error itu harusnya 0. Tapi karena adanya hetero, jadi tidak 0. So that's the problem with hetero. Nah, kalau Anda tahu komponen apa ini yang correlated antara error dengan independent variable, Anda bisa pakai weighted least square dengan cara menjadikan komponen tersebut sebagai bobot di persamaan Anda. Tapi most of the time kita nggak tahu. Kita nggak tahu komponen apa yang menyebabkan hetero. Tapi kalau Anda tahu, Anda bisa pakai weighted least square. Misalnya di sini, kita melihat bahwa, for example, suppose you suspect that heteroskedasticity is present in the financial wealth regression because the variance of the observed factor affecting financial wealth increase with income. Nah, maka kita bisa menjadikan income dipangkatkan setengah atau akar dari income ya. Ini jadi misalnya kita menduga bahwa ini masalahnya di akar income misalnya. Nah, kita jadikan akar income ini sebagai bobot di apa namanya persamaan kita. Jadi di persamaan ini Anda tulis wealth dibagi income pangkat setengah dikali 1/income pangkat setengah dikali income per income pangkat setengah. Nah, 1/income pangkat setengah ini adalah konstan. Konstan yang dibagi dengan income pangkat setengah. Oke, nah mari kita coba ini wealth, income, age, sama family size. Masih yang ini ya berarti. Nah, jadi oh lah ini masih lock. Nah, misalnya tadi ya kita menduga si income ini adalah penyebab heteroskedasticity-nya. Sorry, variance income adalah penyebab heteroskedasticity-nya, maka kita bagi wealth dibagi income pangkat 0,5. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini Anda harus bagi ke semua komponen, termasuk juga komponen konstan. Jadi 1 dibagi income pangkat 5, income dibagi income pangkat 5, age dibagi income pangkat 5, family size dibagi income pangkat 5. Nah, ini adalah weighted least square. Oke, Anda masukin pembobotnya, terus Anda klik oke di sini. Saya ini berapa? 9275. Ini sampelnya saya masukin semua ya. 19275. Biar sama kayak yang di PPT. Nah, oh, sorry, ini optionnya belum saya matiin di sini, ordinary. Nah, oke. Nah, ini WLS atau weighted least square dengan income pangkat setengah sebagai bobotnya. Oke. Nah, seperti itu. Misalnya kalau Anda tahu kira-kira heteroskedasticity-nya itu disebabkan oleh apa. Oke. Nah, bisa juga kita tuh tidak apa namanya, ini kan tadi kita repot ya, kita ketik satu-satu di bagian sini. Nah, kalau misalnya kita nggak mau ngetik satu-satu, kita bisa memasukkan bobotnya itu pakai menu yang ada di eViews. Nah, eViews ini pinter banget ya. Nah, jadi caranya adalah di bagian option, itu di sini ada weight atau bobot. Nah, ini Anda silahkan masukkan, ini tipe weight-nya itu apa? Apakah inverse standard deviation, inverse variance,
standard deviation atau variance. Nah, 1 per income pangkat setengah itu adalah inverse standard deviation. Nah, masukin aja itu ke dalam, ini, apa namanya, persamaan. Nah, ini saya hapus dulu ya. Kita kembali ke persamaan yang tadi. Wealth, C, income, age, sama family size. Family size. Nah, di option, itu di sini ada weight. Nah, ini masukin inverse standard deviation, weight-nya adalah 1 per income pangkat 0,5. Nah, kayak gitu, Anda klik OK. Nah, ini ada tulisannya di sini, Anda punya weight sekian. Nah, jadi setiap variabel Anda ini termasuk konstan sudah dibagi dengan weight, wealth-nya itu juga sudah dibagi dengan weight. Jadi weight series itu keterangannya di sini. Ini ya, weight type inverse standard deviation. Seperti itu. Oke, kalau udah Anda bisa lihat. Oh ya, eViews juga menampilkan ini ya, versi yang dia weighted statistik. Ini kalau misalnya ini persamaan yang pakai bobot itu R squared dan F statistik bla bla blanya sekian, tapi kalau yang tidak pakai bobot itu sekian untuk membandingkan. Oke. Oke. Oke, sepertinya itu aja materinya. Kalau Anda ada pertanyaan, silakan. Oke, sepertinya nggak ada pertanyaan ya. Kalau gitu, saya akhiri sesi training. Oh, sepertinya ada. Untuk mengetahui heteroskedasticity itu bagaimana, itu tadi ya, pakai white test. Saya kembali ke sini. Kalau gitu, jadi cara kita menguji heteroskedastisitas itu adalah klik view, klik residual diagnostic, klik heteroskedasticity test. Oke, lalu Anda pilih, Anda mau tipe tes heteroskedastisitas yang mana? Biasanya sih white. Maka klik white, klik OK. Nah, taunya ada hetero apa enggak itu dari yang atas ini. Ini kalau hasilnya signifikan atau hasilnya ini angkanya kurang dari alfa, itu dia ada hetero. Tapi kalau hasilnya angka ini lebih dari alfa, maka dia tidak ada hetero. Oke, jadi hasil dari tes hetero itu adalah yang saya warnai biru ini. Jadi begitu ya, cara kita mengetahui adanya hetero atau tidak adanya hetero. Klik view, residual diagnostic, heteroskedasticity test. Oke, ada lagi? Oke, kalau misalnya nggak ada, saya akhiri ya. Kita jumpa lagi minggu depan, kita akan belajar pakai data time series. Jangan lupa latihannya. eh, Jangan lupa dikerjakan ya latihannya. Itu saja dari saya. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi semuanya.